وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah dan tercurah oleh junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman dan Islam hingga berjumpa kembali bersama saya Abu Raska, atau tutorial bagaimana cara membuat herbal dan cara praktek untuk bergurah. Kali ini saya akan memberikan tips untuk bergurah untuk ikhwan fillah dimanapun berada. Untuk selanjutnya ikuti tutorial berikut dari saya. Ikhwan fillah dimanapun berada, kita sebelum praktek bergurah kita siapkan terdahulu, yaitu pembuatan herbal untuk bergurahnya. Nah, herbal untuk bergurahnya banyak di antara teman-teman yang menggunakan jahe, pegagan ataupun daun sirih merah. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan menggunakan daun senggugu. Nah, bahan dasarnya daun senggugu. Nah, baik, kita ikuti bagaimana cara membuat herbal untuk bergurah. Nah, pertama kita siapkan, yaitu di sini sudah ada di tangan saya, yaitu bubuk senggugu. Bubuk senggugu. Nah, ini dari pohon herbal senggugu yang sudah diproses hingga menjadi bubuk. Nah, saya akan membuat untuk takaran untuk menggurah satu orang. Nah, menggurah satu orang yaitu pertama 1 sendok bubuk senggugu. Saya tuangkan 1 sendok bubuk senggugu, yaitu ya sebesar sendok teh. Lalu kita taruh ke cangkir ya, cangkir. Nah, lalu pada kesempatan kali ini bubuk senggugu ini akan saya campur dengan madu. Nah, dengan madu akan saya campurkan. Nah, jadi bahan dasarnya yaitu bubuk senggugu, madu. Berikutnya serbuk senggugu ini kita tambahkan dengan madu. Nah, madunya berapa banyak madunya? Ya, di sini perbandingannya yaitu kita berikan 1 sendok saja, 1 sendok madu. Nah, 1 sendok madu, dan perlu diingat bahwasanya pada saat untuk pengambilan madunya yaitu menggunakan sendok plastik atau sendok lainnya. Yang terpenting tidak berbahan logam karena dapat merusak dari struktur madu tersebut. Nah, kita tambahkan 1 sendok. Nah, tambahkan 1 sendok, kita aduk dengan rata. Nah, setelah kita aduk rata, lalu kita tambahkan air. Nah, air yang hangat atau panas, agar serbuk senggugunya dapat sempurna kalis. Berapa banyak airnya? Yaitu 5 sendok. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu kita aduk dengan rata. Nah, setelah rata, herbal ini sudah jadi. Nah, sudah jadi ya. Baik, herbal ini sudah jadi. Nah, tetapi perlu diingat, sebelum kita gunakan untuk bergurah, lebih bagus herbal ini kita bacakan dengan ayat-ayat Al-Quran atau disebut diruqyah dahulu, agar proses pada saat menggurah akan lebih maksimal,
akan lebih bagus, berefek untuk saat proses bergurah. Nah, pertanyaannya adalah ayat-ayat apa saja yang akan dibaca gitu. Nah, yang dibaca sebenarnya terserah ikhwafillah mau membaca yang mana, tetapi paling sedikit kita bacakan yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Nah, selebihnya kalau ikhwafillah mau ingin membacakan ayat-ayat atau surat yang lain, monggo tafadol, silakan. Nah, baik, kita masuk ke proses praktek cara untuk bergurah atau menggurah. Ya, baik, ikhwafillah dimanapun berada. Nah, ini herbalnya sudah jadi. Nah, ini sudah saya masukkan ke dalam tabung yang nanti tabung ini akan dapat berguna pada saat proses memasukkan herbal, yaitu melalui kedua hidung kita. Nah, tetapi perlu diketahui sebelum memulai untuk bergurah, perlu kita berikan edukasi kepada pasien bahwasanya tata cara sebelum bergurah. Nah, agar pada saat proses bergurah tidak menemui kendala atau kesulitan. Nah, adapun tata caranya, yang pertama yang perlu kita sampaikan kepada pasien yaitu pertama, sebelum memulai berdoa dahulu. Nah, berdoa, lalu sang terapis juga mendoakan, yaitu mendoakan dengan doa untuk kesembuhan. Ya, contohnya yaitu Allahumma rabbana atbihil basa isfi anta safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yukhadiru saqomah. Nah, itu kita doakan. Lalu sebelum dimulai, nah, pasien kita beri minum air putih hangat. Nah, air putih hangat agar nanti tenggorokannya tidak kering atau proses bergurahnya berjalan dengan lancar. Nah, setelah kita berikan air putih, nah, kita baringkan pasien, lalu kita beri edukasi tenang. Nah, tenang dengan dibaringkan, lalu menarik napas beberapa kali, sehingga pada saat menarik napas, tahan, lalu kita masukkan herbal ini ke dalam hidung. Nah, hidung sebelah kanan, hidung sebelah kiri. Nah, setelah beberapa detik, 5 atau 10 detik setelah herbal masuk, nah, barulah kita pasien kita untuk telungkup, berbaring telungkup terbalik. Nah, tapi perlu yang paling terpenting yaitu pada saat proses bergurah. Nah, pada saat proses bergurah dan proses mengeluarkan lendir dari hidung dan mulut, nah, perlu kita kasih pemahaman kepada pasien pada saat proses bergurah hendaklah napas melalui mulut, karena sudah pasti hidung tidak dapat digunakan karena tersumbat dengan cairan atau lendir. Nah, diharapkan dengan edukasi seperti ini, nah, pasien bergurah tidak mengalami was-was atau ketakutan tidak bernapas. Nah, padahal memang pada saat proses pengeluaran lendir di hidung tidak dapat bernapas melalui hidung, tapi hendaklah bernapas melalui mulut dengan irama atau ritme, mengeluarkan napas dengan tenang agar proses bergurah dapat lancar. Makanya banyak dari pasien atau dari kawan-kawan tidak diberikan edukasi seperti ini. Setelah bergurah kapok, kata waduh nggak bisa bernapas, aduh
wah pusing, aduh macam-macam lah. Nah pada dasarnya memang tidak diberi edukasi atau pengarahan terlebih dahulu. Nah uh, uh, jika dikasih edukasi seperti ini, mudah-mudahan pasien dapat mengatur apa langkah-langkah pada saat dia bergurah. Nah demikian edukasi yang perlu disampaikan kepada pasien. Selanjutnya kita praktek untuk bergurahnya. Baik, sebelum bergurah kita harapkan pasien untuk berdoa, yaitu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu air putih hangat yang kita sediakan tadi kita minta untuk diminumnya. Baik, sebelum herbal ini masuk ke dalam hidung kiri dan kanan, kita doakan pasien, yaitu dengan doa Allahumma rabbana sa'at bihil basa isfi anta safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yukhadiru saqamah. Setelah itu pasien kita beri pengarahan atau arahan agar rileks, tenang, agar pada saat proses bergurah dapat berjalan dengan baik dan lancar, yaitu dengan awal sebelum masuk herbal ini kita minta pasien untuk menarik napas dan membuang napas. Tarik napas, buang, tarik, buang, tarik, tahan, masukkan herbal ini. Baik, setelah 5 atau 10 detik pasien kita minta untuk berbalik terlungkup agar mudah mengeluarkan proses lendir-lendir dari hidung dan mulut. Baik ikhwah fillah dimanapun berada, demikianlah proses bergurah. Tadi ada yang lupa saya sampaikan bahwasanya kita berikan edukasi kepada pasien, yaitu selama bergurah membutuhkan rentan waktu yaitu 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam untuk bergurah. Jadi jangan nanti pada saat bergurah pasien merasa aduh lama sekali ya bergurah. Nah kita berikan edukasi atau arahan kita bergurah selama kurang lebih 1 sampai 2 jam. Nah setelah selesai bergurah, diharapkan kita berikan pasien minuman yaitu air hangat. Nah air hangat yang sudah dicampur dengan madu, agar menambah kesegaran tubuh pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah demikianlah proses runtutan tutorial tips pembuatan herbal dan bergurah. Tata cara bergurah sampai dengan selesai. Nah berikutnya
Jangan lupa subscribe atau like channel kami agar dapat mengikuti informasi atau tips-tips berikut dari saya, Abu Raskah. Mudah-mudahan channel ini dapat berguna dan bermanfaat bagi ikhwah fillah dimanapun berada. Nah, lalu perlu kita sampaikan kepada pasien untuk kedepannya setelah selesai bergura untuk menghindari makanan-makanan pedas dan goreng-gorengan terlebih dahulu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.